Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, alhamdulillah mari kita lanjut pembahasan tentang penjelasan bait alfiyah. Saat ini kita menjelaskan bait alfiyah yang ke-10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol, yaitu ciri-ciri isim adalah dengan jar, dengan tanwin, dengan nida, dan dengan al. Saya akan tambahin dengan nazom yang nazom dalam bentuk bahasa Indonesia. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Isim kata benda itu kita tahu, tanda-tandanya itu sudah tertentu, yaitu jar, bunyi pertamanya, contoh bismillahi, bunyi Allahinya. Yang kedua tanwin, yaitu adanya, contoh Zaidun, Zaidan, dan Zaidin umpamanya. Tanwin yaitu bunyi suara nun, sukun pada akhir isim bukan pantun, contoh Zaidun, Zaidan, Zaidin umpamanya. Masjidun, masjidan, masjidin tambahannya. Yang ketiga nida atau munada, manggil pada seseorang yang ada, contoh ya Zaidu, ya Bakru adanya, ya Muhammadu, ya Zainabu selanjutnya. Yang keempat alif, lam atau alnya, siapapun kita sudah kenal. Yang keempat alif, lam atau al, siapapun kita memang sudah kenal. Contohnya alhamdu dan alkitabu. Yang lainnya boleh kita cari dulu. Yang kelima tanda isim ada. Yang kelima tanda isim munada, fa'il atau khobar di. Yang kelima kalimat tanda isim adalah musnad, fa'il atau khobar dikatakan ustadz, contoh koma Zaidun atau ja'a Bakrun. Selanjutnya Zaidun qaimun, hai qorun. Sahabat semuanya, itu sekilas mengenai tanda-tanda bait nomor 10 ini, menjelaskan tentang bahwa kalimah kan ada 3. Ada kalimah lafaz atau kata kan ada 3, ada isim kata benda, ada fiil kata kerja, ada harf kata bantu. Kemarin sudah dijelaskan pengertian isim, yaitu huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam tuktaron bisa manin wad'an, bahwa isim itu adalah kata yang
menunjukkan secara mandiri pada dirinya sendiri, dan tidak dibarengi dengan waktu. Contoh tadi itu kita ngomong Muhammadun, tidak dibarengi dengan waktu. Telah Muhammad, sedang Muhammad, akan Muhammad. Muhammad ya Muhammad aja dan orang paham. Kalau Muhammad itu adalah nama seseorang. Namanya masjidun, masjid. Tidak harus setelah masjid, sedang masjid, akan masjid. Nggak usah dibarengi dengan waktu dan orang paham. Ada lagi namanya ruzun, nasi, orang paham ya. Syahrun, bulan, ya paham. Ada lagi namanya samakun, ikan. Itu orang langsung paham, ngomong satu kata langsung dapat dimengerti. Nah itu namanya isim. Nah kita belum tahu isim itu dari sisi artinya, mamanya gitu kan, bagaimana cara menulisnya, tetapi bagaimana cara membacanya, tetapi kita akan tahu dari sisi tanda-tandanya. Kalau kita mengenal seseorang biasanya kalau belum tahu namanya itu akan kita cari dari sisi tanda-tandanya. Oh, si A itu, mamanya si A itu cirinya tinggi, semampai gitu kan. Kemudian dia ada hidungnya, ada itunya apa namanya, tai lalatnya, dan bajunya biasanya pakainya yang putih terus mamanya. Dan itu kita bisa mengenal seseorang dari tanda-tandanya. Syukur, nah kalau sudah dari tanda-tandanya biasanya akan dekat. Nah kita akan mengenal yang sesungguhnya. Nah sahabat semuanya, untuk kita bisa memahami mana itu isim kata benda, maka kita bisa memahami dari 5 sudut. Apa tuh 5 sudut? Memahami dari 5 sudut apa? Tanda-tandanya ya ada 5. Yaitu yang pertama bil jari, dengan bunyi i. Di sini dicontohkan bismillahi, tuh lafaz Allahi itu bunyi i. Nah itu ar-Rahmani ada bunyi i-nya lagi, itu kan di nunnya ada bunyi i-nya. Ar-Rahimi di mim yang terakhir bunyi i. Jadi yang bunyi i di akhirnya itu dipastikan dia adalah isim kata benda. Udah nggak usah ragu-ragu lagi, itu isim itu. Karena sampai kapanpun dia kan bunyi seperti itu, dan itu pasti isim. Nah, yang kedua tanwin. Nah, tanwin itu apa sih tanwin itu? Tanwin itu adalah bunyi suara nun sukun, umpamanya zaidun tuh ada unnya, tapi dia bukan tulisan nun sukun gitu. Hanya bunyinya aja, zaidun dia pakai tanwin, zaidan pakai an, nah, bunyi tanwin aja, suara nun sukun an, zaidin in, suara nun sukun. Nah itu tandanya isim. Nah berarti kalau bukan isim nggak ada tanwin itu, nggak mungkin. Bukan isim kok ada tanwinnya, nggak mungkin ya. Jadi itu khas isim aja, kata benda pasti ada tanwinnya. Kalau nggak ada tanwinnya pasti bukan. Nah kalau maunya isim bukan isim kok dia pakai tanwin, pasti bukan itu. Jadi karena itu ciri khas aja. Kalau tanwin pasti ada, pasti isim. Nah jadi kita udah mulai mengenal tuh, walaupun belum tahu artinya, tapi kenal dengan tanda-tandanya. Maka kita baca tanwin itu umpamanya tadi zaidun, zaidan, zaidin. Nggak usah nggak usah ragu-ragu. Quran umpamanya banyak. Azabun azim. Nah itu azabun itu pasti isim, dia ada tanwinnya. Azim juga isim, ada tanwinnya gitu kan. Jadi nggak bakalan keliru. Yang ketiga yaitu nida atau memanggil. Nah, ya Zaidu, ya Amru. Nah itu ya ayyuhalladzina, tuh
Ya ayyuhalladzina berarti alladzina itu pasti isim karena dia ada didahului oleh nida. Nah, jadi kalau didahului oleh panggilan memanggil, ya Zaidu, ya Amru, ya Zainabu, ya Aliyu, dan seterusnya manggil orang. Nah, itu namanya nida atau munada. Yang keempatnya alif lam. Alif lam. Contohnya alhamdu. Nah, itu alhamdu. Terus apa lagi? Zalikal kitabu, alkitabu tuh. Ya. Hudal lil muttaqin itu alif lam. Jadi banyak sekali kalau ada alif lam pasti isim. Ya. Yang kelimanya adalah musnad. Musnad itu artinya yang disandarkan. Yang disandarkan bagaimana? Kalau fa'il itu berarti dia disandarkan pada fi'il. Fa'il itu adalah subjek. Dia akan bersandar pada fi'il. Begitu pula khobar. Khobar predikat. Subjeknya namanya mubtada. Itu bersandar pada mubtada. Nah, contohnya kalau di sini di syair itu bahwa di syair itu adalah ja'a koma zaitun atau ja'a bakrun. Nah, itu zaitun itu dia isim karena dia bersandar pada koma fi'il. Nah, dia apalagi dia ada tandanya tanwin itu. Ja'a bakrun juga pasti isim karena dia bersandar pada ja'a. Ada tandanya juga. Nah, terus ada lagi zaidun qaimun. Nah, itu zaidun qaimun. Qaimun itu bersandar pada zaidun. Nah, namanya khobar ini dia bersandar pada mubtada. Sahabat semuanya, walaupun ini sekilas tetapi menunjukkan bahwa kita menemukan kata-kata yang di Quran, di hadis atau tulisan-tulisan berbahasa Arab, kalau ada yang bunyi-bunyi seperti itu, salah satu dari 5, maka pastikan dia adalah isim. Gak usah ragu-ragu. Itu isim, udah gampang aja gitu. Berarti yang pertama kita sudah mengenal dari 3 kalimat atau lafaz atau kata. Kalimat isim, kalimat isim kata benda, kalimat fi'il kata kerja, kalimat harf kata bantu. Yang sudah mulai kenal adalah kalimat isim, yaitu yang pertama dengan tandanya. Mudah-mudahan walaupun sekilas dapat dimengerti. Kita akan banyak mencari contoh-contoh isim ini di Quran sebagaimana tadi yang kita sebutkan tanda-tandanya yang 5 itu. Silakan dibaca cari di Quran sebanyak-banyaknya. Insya Allah kita akan langsung paham bahwa itu adalah isim kata benda terus. Kalau seperti itu berarti kita terasah dan kita cepat paham dan cepat pinter. Nanti bisa baca kitab yang gundul-gundul. Terima kasih. Mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Diulang. Bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.